Langit bergemuruh, awan hitam menutup seluruh wilayah langit atas. Di puncak istana suci Sekte Xuantian, sosok berjubah putih berdiri tenang meski tubuhnya berlumur darah. Dialah Xuan Mingye, guru yang selama ribuan tahun menjadi tiang penopang dunia. Namun di hadapannya, murid-murid yang dulu ia besarkan kini berdiri dengan mata penuh pengkhianatan. Zhang Ruohan, murid kesayangannya, menatap tajam sambil mengangkat pedang ke arah gurunya. "Guru, maafkan kami, dunia ini tak lagi membutuhkanmu." Mingye tidak berbicara, hanya menatap mereka dengan mata yang menyimpan kekecewaan lebih dalam daripada samudera. Setiap murid yang dulu ia angkat dari penderitaan, kini mengangkat senjata kepadanya. Feng Zhuyin, sesepuh yang licik, berdiri di belakang mereka dengan senyum dingin. "Mingye, kau terlalu kuat untuk dibiarkan hidup. Dunia atas hanya bisa bernafas bila kau lenyap. Kami akan membuangmu ke dunia rendah, tempatmu seharusnya berada." Cahaya formasi kuno menyala di bawah kaki Mingye, lingkaran segel yang berputar dengan kekuatan mengerikan. Tubuhnya mulai tersedot, sementara darah di ujung bibirnya menetes ke lantai putih suci sekte. "Dunia rendah? Jadi akhirnya itu tempat yang kau pilih untukku?" Gumam Mingye, bukan dengan rasa takut, melainkan ketenangan yang membuat murid-muridnya bergidik. Zhang Ruohan berusaha menahan keraguan yang muncul. "Guru, ini demi dunia, maafkan kami." Suaranya bergetar, namun pedangnya tetap terarah. Dengan satu hembusan napas, tubuh Xuan Mingye hilang ditelan cahaya formasi. Keheningan mencekam menyelimuti seluruh istana. Mereka semua tahu guru yang tak terkalahkan telah dibuang. Namun, di balik senyum licik Feng Zhuyin, ada rasa takut. Ia tahu, sekalipun tubuh Mingye musnah, jejak darahnya terlalu dalam untuk sepenuhnya dilenyapkan. Tubuh Mingye terhempas ke dalam kegelapan yang tiada ujung. Ia terjatuh menembus kabut pekat, udara pengap menusuk paru-parunya. Dunia rendah menyambutnya dengan kekosongan yang mengerikan. Tanah retak-retak, langit gelap, dan udara yang dipenuhi miasma membuat setiap napas seperti pisau. Di kejauhan, suara raungan makhluk asing menggema, seakan menyambut mangsa baru. Mingye mencoba menggerakkan kui di tubuhnya, namun energi spiritualnya lenyap, tak tersisa sedikit pun. Tubuhnya lemah, hampir runtuh. "Hah, jadi begini rasanya jatuh dari puncak ke dasar jurang," katanya sambil tertawa getir. Namun langkahnya tidak berhenti. Meski tubuhnya gemetar, ia berjalan melewati tanah kering yang penuh tulang-tulang putih. Tak lama kemudian, cahaya samar menyinari wajah seorang gadis muda berambut perak mengenakan pakaian lusuh, namun matanya memancarkan keberanian. Ia terkejut melihat Mingye berdiri di tengah miasma tanpa perlindungan. "Siapa kau? Bagaimana bisa kau hidup di sini tanpa terluka?" tanya gadis itu dengan suara waspada, memegang belati kecil di tangannya. Mingye menatapnya, lalu tersenyum samar. "Aku hanya seorang yang dibuang." Mata gadis itu melebar. Ia menunduk, lalu berbisik ketakutan. "Dibuang dari atas langit? Jangan-jangan kau leluhur yang disebut dalam kitab kuno?" Xuan Mingye terdiam. "Leluhur?" Kata itu terasa asing sekaligus menohok hatinya. Baru saja dikhianati murid-murid yang ia angkat, kini seorang asing menyebutnya leluhur. Ia mengangkat kepalanya, menatap langit kelam dunia rendah, lalu tertawa lirih. "Leluhur, ya? Baiklah. Mungkin julukan itu lebih cocok untukku sekarang." Dan pada malam itu, untuk pertama kalinya, dunia rendah bergetar. Leluhur yang mereka nantikan telah kembali. Kabut abu-abu menggulung di langit dunia rendah, seakan menyembunyikan rahasia kuno yang tak pernah terungkap. Yue Liangqi, gadis berambut perak itu, terus menatap Xuan Mingye dengan pandangan tak percaya. Matanya bergetar, seolah sedang menyaksikan ramalan hidup di depan mata. Kitab kuno leluhur kami menyebutkan bahwa suatu hari akan ada sosok yang jatuh dari atas langit dengan tubuh penuh luka, tapi tidak akan mati meski dunia menolak keberadaannya, ucap Yue Liangqi dengan suara nyaris berbisik. Mingye menahan senyum tipis. Ia, yang baru saja ditusuk oleh murid-muridnya sendiri, kini dijadikan simbol harapan oleh seorang gadis yang bahkan namanya baru ia dengar. "Dan kau percaya bahwa aku sosok itu?" tanyanya, suara rendahnya bergema seperti alunan petir jauh. Yue Liangqi menggigit bibir. "Aku tidak punya pilihan selain percaya.
Dunia rendah sedang diambang kehancuran. Leluhur, kami menunggumu. Ia berlutut, meletakkan belati kecilnya di tanah, sebuah tanda pengabdian. Mingi menatapnya dengan datar, namun di dalam dadanya terselip rasa getir. Muridku sendiri menusukku, tapi seorang asing di dunia yang dianggap sampah bersujud kepadaku. Tiba-tiba raungan ganas mengguncang udara. Dari balik kabut, seekor makhluk raksasa muncul, kulitnya dipenuhi sisik hitam, matanya merah menyala. Nafasnya saja sudah membuat udara penuh miasma semakin berat. Yue Liangqi mendadak pucat. Itu behemoth kabut, kau harus lari, teriaknya. Mingi berdiri diam, tubuhnya masih lemah, kinya nyaris hilang total. Namun dalam pandangannya, monster itu tidak lebih dari seekor anjing liar. Aku, Xuan Mingye, jatuh ke titik terendah. Tapi apakah aku harus berlari dari seekor binatang? Behemoth melompat, cakar tajamnya mengoyak udara. Yue Liangqi berteriak, menutup matanya, yakin bahwa pria itu akan dilumat dalam sekali serangan. Namun yang terdengar hanyalah bunyi retakan. Ketika ia membuka mata, ia melihat Mingye mengangkat satu tangan, menahan cakar raksasa itu dengan telapak kosong. Tulang-tulang tangannya berdarah, tetapi tatapannya tetap tenang. Tenanglah, tubuh rapuh. Aku tidak butuh kekuatan Qi untuk meremukkan seekor binatang, bisik Mingye. Dengan gerakan sederhana, ia memutar pergelangan tangannya. Suara kerak, bergema, dan tubuh behemoth raksasa itu terlempar ke tanah, menghantam keras hingga menciptakan kawah. Yue Liangqi ternganga. Bagaimana mungkin seseorang tanpa energi spiritual bisa menjatuhkan monster sekuat itu? Mingye menarik napas berat, lututnya goyah. Tubuhnya benar-benar nyaris runtuh, namun matanya tetap bersinar dingin. Tubuhku masih rapuh, aku butuh sesuatu untuk menopang kekuatan. Yue Liangqi buru-buru berlari, menarik tangannya. Ikut aku, leluhur. Ada tempat di mana kau bisa berlindung. Dunia rendah memang penuh bahaya, tapi kami punya rahasia yang mungkin bisa memulihkanmu. Mingye mengerling, membiarkan gadis itu menuntunnya melewati hutan kelam penuh tulang dan miasma. Di kejauhan, cahaya biru samar menyinari sebuah lembah tersembunyi. Ketika mereka tiba, Mingye melihat sesuatu yang membuat alisnya berkerut. Air terjun berkilauan jatuh dari tebing, namun yang mengalir bukan air biasa, melainkan aliran energi murni, energi yang bahkan di dunia atas sudah punah. Ini, bisiknya, suaranya penuh keterkejutan yang jarang ia tunjukkan. Yue Liangqi menunduk. Inilah warisan leluhur kami, akar jiwa. Kau satu-satunya yang bisa menguasainya sepenuhnya. Dunia rendah mungkin miskin Qi, tapi kami punya sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, sesuatu yang bahkan dunia atas tidak tahu. Xuan Mingye berdiri di tepi air terjun itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa pengkhianatan murid-muridnya tidak sepenuhnya sebuah akhir. Mungkin ini justru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ia tersenyum tipis, matanya berkilat seperti bintang yang menolak padam. Baiklah, dunia rendah, tunjukkan padaku rahasiamu. Suara gemuruh, air terjun energi itu bergaung di seluruh lembah, membawa hawa dingin namun juga kehidupan. Xuan Mingye berdiri diam di tepiannya, matanya menatap derasnya, aliran yang bukan sekadar air, melainkan pancaran murni dari akar dunia. Yue Liangqi menunduk penuh hormat. Leluhur, inilah rahasia terbesar klan kami. Akar jiwa ini hanya akan menyambut mereka yang darahnya terhubung dengan asal-usul kuno. Banyak yang mencoba, tapi tubuh mereka hancur seketika. Mingye melangkah maju, menenggelamkan jarinya ke dalam aliran biru itu. Seketika rasa panas menusuk tulangnya, seolah tubuhnya terbakar dari dalam. Namun, di balik rasa sakit, ia merasakan sesuatu yang asing. Sebuah aliran kehidupan yang tak pernah ia kenal bahkan di dunia atas. Darahnya mendidih. Urat-urat di tangannya bersinar keemasan, bercampur dengan energi biru dari akar jiwa. Yue Liangqi terbelalak, teringat pada ramalan leluhur mereka. Darah emas akan kembali menyatu dengan akar dunia. Tubuh Mingye bergetar, tapi ia menahannya. Rasa sakit ini. Jika hanya begini, aku sudah mengalaminya ribuan kali dalam jalan kultivasi. Ia menggenggam erat, membiarkan energi itu masuk ke tubuhnya. Detik berikutnya, ledakan cahaya biru keemasan menyelimuti lembah. Suara gaung kuno terdengar samar di udara,
seakan para leluhur dunia rendah sendiri sedang berbisik. Yue Liangqi berlutut, tubuhnya gemetar. Benar, kau adalah dia. Leluhur kami yang kembali. Saat cahaya mereda, luka di tubuh Mingye mulai menutup perlahan. Meski belum kembali ke puncak kekuatannya, ia kini memiliki dasar baru, energi akar yang bahkan lebih murni daripada ki dunia atas. Belum sempat ia mencerna sepenuhnya, teriakan keras menggema dari luar lembah. Yue Liangqi, kau melanggar aturan klan dengan membawa orang asing ke tanah suci. Beberapa sosok berlari masuk. Mereka adalah para prajurit klan Bulan Murni dengan Han Duoxin di depan membawa tombak panjang bersinar. Matanya tajam menatap Mingye. Siapa dia? Kenapa energi akar bergerak liar? Yue Liangqi bangkit, berdiri di depan Mingye. Kakak Duoxin, dengarkan aku. Dia bukan orang asing. Dia adalah leluhur dalam ramalan. Darahnya menyatu dengan akar jiwa. Aku melihatnya sendiri. Han Duoxin mengerutkan alis. Ia menatap Mingye dengan waspada. Ramalan itu sudah berulang kali digunakan orang untuk menipu kita. Banyak yang mati karenanya. Apa kau pikir aku akan percaya hanya dengan kata-katamu? Mingye memandangnya sekilas, lalu menghela napas. Percaya atau tidak, itu urusanmu. Tapi jika kau masih ingin bertarung di dunia rendah ini, cepat atau lambat kau akan membutuhkan aku. Nada suaranya tenang, namun membawa tekanan yang membuat udara bergetar. Han Duoxin terdiam, tak menyangka seseorang yang tubuhnya tampak lemah bisa memberikan aura sebesar itu. Guo Shentian, pemuda berbadan besar di sampingnya, maju dengan ekspresi kasar. Hah, kalau benar kau leluhur, buktikan di medan pertempuran. Dunia rendah bukan tempat untuk kata-kata manis. Seketika raungan keras terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Dari hutan miasma muncul kawanan makhluk buas bertanduk, mata mereka merah menyala. Puluhan jumlahnya berlari menuju lembah. Han Duoxin segera mengangkat tombaknya. Sial, mereka menyerang lagi. Yue Liangqi panik. Jumlah mereka terlalu banyak, kita tidak bisa bertahan lama. Mingye melangkah maju, berdiri di depan semua orang. Matanya berkilat dingin, senyum tipis terukir di wajahnya. Kebetulan, aku butuh mencoba kekuatan baruku. Ketika kawanan makhluk buas itu menerjang, akar jiwa di dalam tubuhnya menyala. Cahaya biru, keemasan meledak dari telapak tangannya, membentuk gelombang energi murni yang menghantam kawanan itu sekaligus. Ledakan menggelegar, tanah bergetar, dan puluhan makhluk hancur menjadi abu dalam sekejap. Semua orang terdiam. Han Duoxin yang tadi penuh keraguan, kini menggenggam tombaknya dengan tangan bergetar. Itu bukan kekuatan manusia biasa. Yue Liangqi tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Aku sudah bilang, dia leluhur yang kembali. Xuan Mingye menatap ke arah hutan, matanya tajam. Ia tahu ini baru permulaan. Dunia rendah sedang menguji dirinya. Dan ia akan menjawab ujian itu sebagai leluhur mereka semua. Asap putih masih mengepul di udara, sisa-sisa makhluk buas yang terbakar habis oleh energi biru keemasan dari tubuh Xuan Mingye. Keheningan menutup lembah itu, hanya suara deras air terjun akar jiwa yang terdengar. Semua mata tertuju padanya, antara kagum, takut, dan tak percaya. Han Duoxin menggenggam tombaknya erat. Ia bukan tipe orang yang mudah tunduk, namun pemandangan barusan meruntuhkan keraguannya. Kekuatan seperti itu, bahkan 10 tetua klan kami tak akan mampu melakukannya. Suaranya berat, seperti mengakui sesuatu yang sulit diterima. Guo Shentian melangkah maju dengan ekspresi bersemangat. Kalau begitu, kau memang leluhur. Dunia rendah selama ini menunggu orang sepertimu. Hah, akhirnya ada yang bisa menampar wajah dunia atas itu. Yue Liangqi tersenyum lega, matanya berkilau seolah beban yang dipikulnya selama ini telah menemukan jawaban. Aku sudah bilang, kan? Leluhur telah kembali. Namun Mingye hanya berdiri tenang, wajahnya tanpa emosi berlebihan. Ia tahu betul, kepercayaan orang bisa berbalik kapan saja. Ia pernah dikhianati oleh murid yang ia angkat dengan penuh kasih. Dalam hatinya, ia berjanji tidak akan lagi lengah terhadap siapapun. Han Duoxin akhirnya menundukkan kepala. Baiklah, jika benar kau leluhur, maka klan Han akan mengakuimu. Tapi ingat, dunia rendah tidak hanya terdiri dari klan Bulan Murni dan klan Han. Ada banyak klan lain, dan tidak semuanya akan senang mendengar ramalan ini terbukti. Mingye mengangkat alisnya.
Biarkan mereka datang. Jika mereka ingin menguji kebenaranku, aku akan memberi mereka jawaban dengan caraku. Sebelum perbincangan berlanjut, langit di atas lembah mendadak bergetar. Kilatan cahaya merah muncul di cakrawala, membentuk simbol kuno yang bersinar menakutkan. Han Duoxin langsung pucat. Itu lambang klan darah perunggu. Mereka sudah tahu ada perubahan di akar jiwa. Guo Shentian mendengus. Hah, klan sialan itu memang selalu ingin menjarah warisan leluhur kita. Mingye menatap langit merah itu dengan tenang. Darah perunggu? Menarik. Sepertinya aku harus melihat seberapa dalam dunia rendah ini menyimpan kebusukan. Tak lama kemudian, rombongan besar memasuki lembah. Di depan mereka, berdiri seorang pria tinggi dengan mata tajam bagai elang, membawa tombak berwarna perunggu yang memancarkan aura kuno. Dialah pemimpin muda klan darah perunggu, Lu Jianhong. Suasana menegang. Yue Liangqi dan Han Duoxin segera membentuk barisan melindungi akar jiwa. Lu Jianhong menatap mereka dengan senyum dingin. Jadi, ramalan itu benar-benar dipicu? Leluhur yang jatuh dari atas langit, ya? Hahaha, apakah kalian benar-benar percaya takhayul kuno itu? Mingye melangkah maju, berdiri di depan akar jiwa tanpa ragu. Tatapannya tenang, tapi mengandung tekanan yang menusuk jantung. Aku tidak peduli kau percaya atau tidak. Yang jelas, dunia rendah sudah mengakui keberadaanku. Lu Jianhong mendengus. Sombong! Dunia rendah bukan milik satu orang. Jika kau benar leluhur, buktikan dengan darahmu sendiri. Jika kau kalah, maka akar jiwa akan jatuh ke tangan klan darah perunggu. Tanpa menunggu jawaban, ia mengangkat tombak perunggunya. Aura perunggu menyala, membentuk naga kuno yang berputar di langit, mengaum menantang. Yue Liangqi menjerit, "Leluhur, hati-hati, itu teknik rahasia klan mereka, naga darah perunggu." Namun Mingye hanya tersenyum tipis. Ia melangkah ke depan, membuka telapak tangannya. Energi biru keemasan muncul, bergetar bagai nyala api suci. Naga darah, di mataku, itu hanyalah cacing yang mencoba melolong di langit. Dengan satu gerakan, Mingye menghantam udara kosong. Cahaya biru keemasan meloncat, menembus naga darah itu, menghancurkannya berkeping-keping. Suara dentuman besar bergema, tanah berguncang. Lu Jianhong terpental ke belakang, tombak perunggunya retak, wajahnya pucat. Seluruh prajurit klan darah perunggu terdiam ketakutan. Mereka baru kali ini melihat naga darah, simbol kebanggaan klan mereka, dihancurkan dengan satu pukulan. Han Duoxin tersenyum sinis. Sekarang, kau masih menganggapnya takhayul? Yue Liangqi menatap Mingye dengan mata penuh keyakinan. Leluhur, kau memang benar-benar telah kembali. Namun Mingye tidak menunjukkan kemenangan. Dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang lebih besar. Dunia rendah bukan sekadar tempat buangan. Ini adalah fondasi sejati dari seluruh dunia, dan konflik antar klan hanyalah permulaan. Ia mendongak ke langit merah yang perlahan memudar. Kalian semua menyebutku leluhur, maka aku akan menunjukkan kepada kalian arti sebenarnya dari kata itu. Lembah akar jiwa kini berubah menjadi pusat perhatian seluruh klan. Kabar tentang leluhur yang kembali menyebar secepat kilat. Dalam waktu singkat, bendera-bendera dari berbagai klan dunia rendah bermunculan di kejauhan, masing-masing datang dengan maksud yang berbeda. Ada yang ingin bersujud, ada yang ingin menguji, dan tidak sedikit pula yang berniat merebut. Yue Liangqi berdiri di samping Mingye, wajahnya tegang. Leluhur, ini yang kutakutkan. Dunia rendah sudah lama terpecah. Kehadiranmu membuat ramalan kuno bangkit, tapi juga akan memicu perang antar klan. Semua ingin menguasaimu. Mingye menatap jauh ke kaki gunung, melihat pasukan dengan baju perang hitam berbaris rapi. Aura haus darah mereka membuat udara lembah terasa sesak. Dan mereka yang pertama datang siapa? Tanyanya datar. Han Duoxin mengepalkan tombaknya. Itu klan api darah. Mereka terkenal haus perang, tidak percaya ramalan, dan selalu mencari alasan untuk menyerang. Mereka akan menggunakan ini sebagai dalih untuk menguasai akar jiwa. Guo Shentian meludah ke tanah. Anjing-anjing itu memang selalu mencari masalah. Kalau bukan karena kekuatan kotor mereka, klan lain sudah lama mengusir mereka dari dunia rendah. Pasukan klan api darah
berhenti tepat di depan lembah. Pemimpin mereka, seorang pria bertubuh besar dengan rambut merah menyala bernama Zhao Liehuo, maju dengan langkah berat. Di punggungnya, sebuah kapak raksasa bersinar merah, mengeluarkan hawa panas seperti magma. Zhao Liehuo tertawa lantang. Jadi ini dia leluhur yang kalian agung-agungkan, hanya seorang pria kurus yang baru saja jatuh dari langit? Hahaha, dunia rendah ternyata benar-benar putus asa. Sorak-sorai pasukan api darah menggema, membuat para klan lain yang menyaksikan dari jauh merasa tertekan. Namun Mingye hanya mengangkat pandangan sebentar, suaranya dingin. Kalau kau menganggapku kurus dan tak berharga, kenapa kau membawa seluruh pasukanmu ke sini? Apa kau takut pada bayanganmu sendiri? Ucapan itu membuat wajah Zhao Liehuo berubah. Ia meraung marah, lalu mengangkat kapak raksasanya tinggi-tinggi. Baiklah, kalau kau benar leluhur, buktikan dengan darahmu. Hari ini aku akan menebasmu dan menjadikan akar jiwa milik klan api darah. Aura merah menyala dari tubuhnya, membentuk bayangan iblis api raksasa di belakangnya. Panasnya membuat tanah di sekitarnya retak, udara bergetar seperti terbakar. Pasukan lain yang menonton mulai mundur, takut terkena serangan itu. Yue Liangqi berteriak panik. Leluhur, serangan itu bisa memecah gunung. Namun Mingye hanya melangkah maju, wajahnya tetap tenang. Ia merentangkan tangannya dan energi biru keemasan dari akar jiwa mengalir ke seluruh tubuhnya. Cahaya itu menelan sosoknya, membuatnya tampak seperti dewa yang turun ke bumi. Api kasar yang tidak terkendali, gumamnya pelan, tidak ada nilainya di mataku. Kapak raksasa Zhao Liehuo turun, membelah udara dengan suara menggelegar. Semua orang menahan napas, yakin bahwa lembah akan hancur berkeping-keping. Namun tepat sebelum kapak itu menyentuh tanah, tangan Mingye terangkat. Bzzzt! Cahaya biru keemasan menyelimuti kapak itu, menghentikannya di udara. Zhao Liehuo terbelalak, otot-ototnya menegang, namun tak bisa menggerakkan senjatanya lebih jauh. Mustahil! Teriaknya, urat di lehernya menonjol. Mingye menatapnya dengan dingin. Kekuatan yang tak terkendali hanyalah beban. Ia menekan tangannya ke bawah, dan seketika kapak raksasa itu retak, pecah menjadi ribuan serpihan yang meledak seperti bunga api. Ledakan itu mengguncang lembah, membuat pasukan api darah berteriak panik. Zhao Liehuo terlempar ke belakang, tubuhnya menghantam batu besar hingga pingsan dengan darah memenuhi mulutnya. Keheningan menyelimuti tempat itu. Semua orang menatap Mingye dengan wajah pucat. Lelaki yang hanya dianggap orang buangan barusan menghancurkan kebanggaan klan api darah dengan satu gerakan. Han Duoxin menatapnya dengan campuran kagum dan gentar. Itu. Kekuatan seperti ini, bahkan di dunia atas, tidak akan mudah ditemukan. Mingye berdiri tenang, matanya menatap seluruh klan yang menyaksikan dari kejauhan. Dunia rendah, terlalu lama terpecah. Jika kalian ingin menguji kebenaranku, datanglah. Jika kalian ingin tunduk, aku akan melindungi kalian. Tapi jika kalian ingin melawan, ia menatap langit, suaranya bergema bagai guntur. Maka bersiaplah dihancurkan. Detik itu juga, nama Xuan Mingye mulai bergema di seluruh dunia rendah, bukan hanya sebagai tamu asing, melainkan sebagai titik awal penyatuan yang selama ribuan tahun mustahil terjadi. Namun di langit atas, seseorang membuka matanya. Jiang Ruohan, murid yang menusuk punggung Mingye, tersenyum tipis. Jadi, guru masih hidup, bagus. Itu hanya berarti aku bisa membunuhmu dengan tanganku sendiri. Langit dunia rendah bergetar, seolah ada sesuatu yang mengintai dari atas awan. Sejak pertempuran Mingye melawan Zhao Liehuo, cahaya biru keemasan dari akar jiwa tidak padam, melainkan membumbung ke langit, menembus dimensi lain. Yue Liangqi memandang ke atas dengan wajah pucat. Tidak mungkin, cahaya itu tembus hingga ke dunia atas. Han Duoxin menggeram. Itu berarti para sekte besar di dunia atas sudah menyadari keberadaanmu, leluhur. Mereka pasti tidak akan tinggal diam. Mingye memejamkan mata sejenak. Ia merasakan gelombang energi dari atas, sebuah kekuatan yang familiar, kekuatan dunia yang pernah ia tinggalkan. Hatinya berguncang, karena di antara gelombang itu, ia merasakan aura yang tidak asing. Jiang Ruohan, murid yang menusuknya dengan pengkhianatan. Sementara itu, di langit dunia atas, sebuah aula megah dipenuhi cahaya emas.
Para tetua dari berbagai sekte duduk melingkar, mata mereka memandang ke arah cermin langit yang menampilkan sosok Mingye di lembah akar jiwa. Salah seorang tetua berjanggut putih, Mo Tianrui, mengelus jenggotnya sambil menghela napas. Jadi benar, Xuan Mingye tidak mati, ia terlempar ke dunia rendah. Tetua lain, seorang wanita bergaun hijau bernama Bai Yuqing, matanya menyipit penuh kebencian. Kita sudah menghabiskan ratusan tahun untuk menghapus namanya dari sejarah. Jika dia benar-benar membangun kekuatan di dunia rendah, apa kau tahu artinya? Ramalan leluhur itu akan bangkit kembali. Jiang Ruohan melangkah maju, jubah putihnya bergoyang, tatapannya penuh kepalsuan. Guru memang selalu keras kepala. Tapi tidak masalah. Dunia rendah hanyalah kandang ayam. Jika ia ingin membangun kejayaan di sana, biarkan aku yang mematahkan sayapnya dengan tanganku sendiri. Mo Tianrui menatapnya lekat-lekat. Ruohan, jangan meremehkan Xuan Mingye. Dia bukan sekadar kultivator biasa. Dia adalah orang yang hampir menembus keabadian sebelum pengkhianatan itu terjadi. Bahkan, kalian bertiga yang menjebaknya dulu hanya berhasil karena ia sedang dalam retakan Qi. Jiang Ruohan tersenyum samar, menyembunyikan kegembiraan dalam matanya. Justru karena aku mengenalnya, aku tahu kelemahannya. Aku adalah muridnya. Siapa yang lebih pantas untuk mengakhirinya kalau bukan aku? Di lembah akar jiwa, kabar tentang kemenangan Mingye atas Zhao Liehuo menyebar seperti api. Klan-klan kecil mulai berdatangan, beberapa membawa persembahan, yang lain sekadar ingin melihat wajah leluhur. Suasana penuh kegaduhan dan ketidakpastian. Guo Shentian mengibaskan lengan bajunya dengan kesal. Klan-klan ini, sebagian hanya ingin berlindung di bawah bayanganmu, leluhur. Tapi begitu kau jatuh, mereka akan jadi yang pertama menusuk dari belakang. Mingye menatap kerumunan yang datang, matanya dingin. Biarkan mereka datang. Dunia rendah memang penuh ketakutan dan pengkhianatan. Jika mereka hanya datang untuk mencari perlindungan, mereka akan melihat sendiri apa artinya menjadi pengikutku. Perlindungan bukan hadiah. Ia harus ditebus dengan kesetiaan. Tiba-tiba langit bergetar. Cahaya perak turun menembus awan, membentuk lingkaran besar di atas lembah. Semua orang menengadah dengan wajah pucat. Han Duoxin berteriak, Itu pintu gerbang dunia atas. Seseorang memaksa masuk ke dunia rendah." Yue Liangqi mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Siapa yang cukup kuat untuk membuka gerbang secara langsung? Itu kekuatan yang melampaui batas dunia ini. Dari lingkaran cahaya itu, sosok berjubah putih turun perlahan. Rambut hitamnya berkibar ditiup angin spiritual. Tatapan dinginnya menyapu seluruh lembah, dan setiap orang yang melihatnya langsung tercekik oleh tekanannya. Mingye membuka mata, menatap lurus ke sosok itu. Senyum tipis muncul di wajahnya, meski hatinya mengeras. Jiang Ruohan menurunkan langkah terakhirnya, berdiri di udara dengan aura dewa yang angkuh, suaranya dingin menusuk. "Guru, dunia atas sudah tidak punya tempat untukmu, dan dunia rendah juga tidak akan pernah kuserahkan padamu. Hari ini aku datang bukan sebagai muridmu, tapi sebagai algojo." Pasukan dunia rendah yang menyaksikan langsung berlutut, sebagian pingsan karena tekanan Qi Jiang Ruohan. Yue Liangqi berusaha menahan diri, tubuhnya gemetar hebat. Dia sekuat itu? Leluhur, bagaimana kita melawannya? Namun Mingye hanya tersenyum samar. "Ruohan, kau pernah bersumpah di hadapanku. Kau bilang dunia rendah adalah tanah hina yang tak pantas disentuh. Tapi lihat dirimu sekarang, turun ke sini hanya untuk membunuhku. Kau bahkan tak sadar dunia rendah sudah memanggilku lebih keras daripada dunia atas memanggilmu." Jiang Ruohan mendengus. "Kata-kata kosong, aku akan membuktikan bahwa engkau hanya bayangan masa lalu." Ia mengangkat tangannya dan tombak hitam muncul, menyala dengan petir ungu. "Bersiaplah guru." Seluruh lembah menahan napas. Pertarungan antara leluhur dan murid pengkhianatnya akhirnya akan dimulai. Langit dunia rendah pecah oleh guncangan Qi. Saat tombak hitam Jiang Ruohan melesat, kilat ungu menyambar seakan membelah dunia. Tanah di bawahnya langsung retak, pohon-pohon kering runtuh dalam sekejap. Mingye mengangkat tangannya dengan tenang, dan sebuah lingkaran emas terbentuk, memantulkan cahaya lembut yang melawan amukan petir.
Ketika tombak itu menabrak lingkaran emas, suara dentuman yang mengguncang hati terdengar, membuat ribuan binatang roh di lembah meraung panik. Yue Liangqi tersungkur, darah menetes dari bibirnya hanya karena mendengar suara benturan itu. Ini kekuatan yang tidak seharusnya ada di dunia rendah. Guo Shentian menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Jika saja kita terlalu dekat, kita semua sudah menjadi debu. Di udara, Jiang Ruohan menatap Mingye dengan tatapan yang tidak bisa disembunyikan, campuran kebencian dan rasa hormat yang samar. Seperti yang kuduga, engkau memang tidak mati karena keberuntungan semata. Kau masih memiliki kekuatan itu, meski tubuhmu sudah dikekang dunia rendah. Mingye tersenyum samar. Ruohan, setiap kata yang keluar darimu hanya memperlihatkan ketakutanmu. Kau masih muridku, masih mengingat setiap jurus yang kuciptakan. Dan kini kau memakainya untuk membunuhku. Ironis. Jiang Ruohan mengangkat tombaknya lagi, ki hitam semakin liar di sekitarnya. Guru, jangan menuduhku pengecut. Aku yang mengakhirimu dulu dan aku akan melakukannya sekali lagi. Karena hanya dengan menghapusmu, aku bisa benar-benar bebas dari bayanganmu. Ia menerjang. Tombaknya melesat dengan kecepatan yang tak bisa diikuti mata biasa. Namun kali ini, Mingye tidak bertahan. Ia bergerak, tubuhnya melesat secepat angin, menghindari serangan itu dengan langkah ringan yang membuat tanah di bawahnya tak tersentuh. Tangan kirinya terangkat, membentuk segel aneh. Dari tanah lembah, akar-akar hitam bermunculan melilit ke arah Jiang Ruohan. Aura dunia rendah sendiri tampak merespons panggilan Mingye seakan menerima dirinya sebagai bagian dari mereka. Leluhur, benar-benar leluhur. Bisik Han Duoxin dengan mata melebar, suaranya penuh ketakjuban dan ketakutan. Jiang Ruohan mendengus, tubuhnya diselimuti cahaya petir yang langsung memutuskan akar-akar itu. Dunia rendah tidak akan bisa menahanku. Namun, Mingye hanya menatapnya dengan dingin. Kau salah, Ruohan. Dunia rendah bukan sangkar, melainkan pondasi. Kau terlalu lama menatap ke atas hingga lupa bahwa kekuatan sejati justru tumbuh dari tanah yang paling hina. Perkataan itu membuat Jiang Ruohan sejenak terdiam, namun wajahnya segera mengeras. Omong kosong. Ia kembali mengayunkan tombaknya, kali ini menghantam dengan kekuatan yang bahkan memecah bukit kecil di sisi lembah. Mingye menahan serangan itu dengan telapak tangan terbuka. Sebuah gelombang keemasan muncul menahan tombak hitam tepat di depannya. Dentuman kedua terdengar lebih dahsyat dari sebelumnya, membuat lembah bergetar hebat. Tetapi di balik ledakan itu, sesuatu yang aneh terjadi. Dua sosok itu, meski saling bertarung sengit, justru menahan diri. Serangan mereka tidak diarahkan untuk membunuh, melainkan untuk menguji. Guo Shentian mengerutkan kening. Tidak mungkin mereka berdua seakan menyembunyikan kekuatan sebenarnya. Yue Liangqi menggertakkan giginya. Benar, ini bukan pertarungan penuh. Leluhur dan Jiang Ruohan sama-sama belum mengeluarkan jurus pamungkas mereka. Mingye menatap dalam ke arah murid pengkhianatnya itu. Kau datang dengan pintu gerbang dunia atas, tapi hanya sendirian. Itu berarti para tetua tidak ingin turun bersamamu. Jadi, katakan padaku, Ruohan, apa sebenarnya tujuanmu? Jiang Ruohan tersenyum tipis, namun matanya menyala penuh rahasia. Guru, mungkin kau benar. Aku memang tidak datang untuk membunuhmu hari ini. Aku datang untuk memperingatkanmu. Dunia atas sudah bergerak. Kau akan segera dikepung, bukan hanya olehku. Mingye terdiam, tatapannya dingin. Namun di lubuk hatinya, ia tahu kata-kata itu bukan ancaman kosong. Dunia atas memang tidak akan membiarkannya hidup lama. Pertarungan berhenti, tapi langit tetap mendung seakan menyimpan badai yang lebih besar. Awan hitam masih menggantung di atas lembah, menekan udara hingga terasa sulit bernapas. Jiang Ruohan menurunkan tombaknya, meski auranya belum sepenuhnya reda. Senyum tipis menghiasi wajahnya, seolah ia menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada tombak itu sendiri. Mingye menatapnya dalam-dalam, tidak berkedip. Jadi benar, dunia atas tidak mengutusmu untuk membunuhku, melainkan untuk menyampaikan pesan. Katakan, Ruohan, apa yang mereka inginkan dariku? Jiang Ruohan terkekeh pendek,
namun tawa itu terdengar pahit. Mereka ingin memastikan satu hal, Guru, apakah engkau benar-benar masih hidup? Kata-kata itu membuat tubuh Yue Liangqi bergetar hebat. Hanya untuk memastikan, mereka mengirim murid skuad Jiang Ruohan hanya untuk melihat apakah leluhur masih bernapas. Itu berarti Han Duoxin melanjutkan dengan suara gemetar. Itu berarti mereka takut padanya. Dunia atas masih takut pada leluhur kita. Guo Shentian mengepalkan tinjunya. Jika mereka masih takut, kenapa tidak menyerang langsung dengan para tetua mereka? Jiang Ruohan menoleh, tatapannya dingin. Karena mereka tidak bisa, aturan kosmos mengikat kaki mereka. Para tetua besar tidak bisa turun ke dunia rendah sembarangan, kecuali mereka rela membayar harga yang akan menghancurkan tubuh dan jiwa mereka. Maka itu mereka mengutusku, yang baru menembus setengah jalan menuju dunia atas. Mingye menundukkan kepalanya sedikit, seakan sedang menyusun kepingan-kepingan kebenaran yang berserakan. Lalu, apa pesan mereka? Jiang Ruohan menarik napas panjang, lalu berkata dengan datar, "Jika engkau masih hidup, mereka akan membuka perburuan leluhur dalam waktu 100 hari. Dunia atas, tengah, bahkan para sekte bayangan di dunia rendah akan diberi hadiah tak terbayangkan bagi siapa saja yang bisa membawa kepalamu." Ucapan itu membuat Yue Liangqi dan Han Duoxin pucat seketika. "Perburuan? Leluhur? Falco!" seru Yue Liangqi, hampir tidak percaya. Han Duoxin jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Itu bukan sekadar perburuan, itu adalah perang jagat. Bahkan bayangan kecil saja bisa mengundang ribuan orang gila turun untuk mengejarnya. Guo Shentian menoleh pada Mingye dengan tatapan bingung. "Tapi kenapa? Kenapa dunia atas begitu takut padamu? Bukankah engkau sudah lama diasingkan dan dibuang?" Mingye tersenyum samar, namun dalam senyum itu ada sesuatu yang berat. Karena mereka tahu, aku tidak mati di medan perang ribuan tahun lalu. Aku masih menyimpan sesuatu yang mereka inginkan, sesuatu yang bisa mengubah arah langit. Jiang Ruohan mendengus, tapi ia sendiri tidak menyangkal perkataan itu. "Dan itulah sebabnya, Guru. Aku datang bukan hanya untuk menyampaikan pesan, tapi juga untuk memberikan peringatan. Jika kau benar-benar ingin hidup tenang di dunia rendah ini, segeralah sembunyikan dirimu lebih dalam. Karena 100 hari lagi, dunia tidak akan sama lagi." Mingye menatapnya lama. "Dan kau akan ikut berburu kepalaku?" Jiang Ruohan terdiam sejenak. Lalu ia tertawa pendek, getir. Mungkin tidak. Aku sendiri belum tahu apakah aku akan datang sebagai musuhmu atau sebagai satu-satunya sekutumu." Kalimat itu membuat semuanya terkejut. Yue Liangqi bahkan langsung berdiri, berteriak, "Jangan bercanda. Setelah semua yang kau lakukan sekutu?" Namun Mingye mengangkat tangannya, menghentikan Yue Liangqi. "Diam, dengarkan sampai selesai." Jiang Ruohan memejamkan mata sejenak, lalu berkata, pelan, "Dunia atas sudah berubah. Para tetua kita, mereka bukan lagi manusia. Mereka berubah menjadi sesuatu yang hanya menginginkan kekekalan. Bahkan jika harus memakan seluruh dunia rendah. Aku tidak tahu siapa yang benar atau salah, tapi aku tahu satu hal. Dalam perburuan nanti, bukan hanya kepalamu yang akan mereka incar. Dunia rendah sendiri akan dijadikan umpan." Han Duoxin menggigil. "Itu artinya, dunia kita akan hancur?" Guo Shentian menggeram. "Bangsat, mereka menjadikan dunia rendah sebagai papan catur. Kita semua pion di permainan mereka." Mingye menutup matanya sebentar, lalu membuka dengan sorot yang lebih dalam. "Aku mengerti sekarang. Jadi ini bukan hanya soal aku. Dunia rendah benar-benar akan dihabisi demi kepentingan mereka." Jiang Ruohan menatap gurunya sekali lagi. "Itulah pesan terakhirku, Guru. Aku tidak tahu apa pilihanmu, tapi ketahuilah. Ketika 100 hari berakhir, bahkan jika aku tidak datang, ribuan iblis akan menyerbu hanya untuk melihatmu jatuh." Angin bertiup kencang, membawa suara yang bergema di antara lembah. Semua orang merasakan bulu kuduk mereka berdiri, menyadari betapa besar ancaman yang akan datang. Namun di tengah rasa takut itu, Mingye justru tersenyum tipis. "Baiklah Ruohan, jika mereka ingin mengadakan perburuan, biarlah. 100 hari cukup bagiku untuk menunjukkan pada dunia bahwa leluhur tidak pernah bisa dijatuhkan hanya dengan perburuan murahan." Tatapan tajamnya menembus awan gelap.
Lembah yang barusan menjadi medan pertarungan kini berubah menjadi panggung tempat takdir ribuan jiwa akan ditentukan. Hari-hari berlalu dengan cepat setelah peringatan Jiang Ruohan. 100 hari terasa singkat bagaikan hitungan napas di dunia para kultivator. Di dalam lembah, suasana yang semula tenang kini dipenuhi tekanan. Semua murid Sekte Awan Senja tidak bisa lagi berlatih dengan hati ringan. Mereka tahu bayangan perburuan besar itu semakin dekat. Mingye duduk bersila di dalam gua meditasi, dikelilingi aliran energi spiritual yang berputar liar. Matanya terpejam, wajahnya tenang, namun di balik keheningan itu, pikirannya bergerak cepat. Ia sedang menata rencana. Leluhur. Suara Yue Liangqi terdengar dari luar gua, penuh keraguan. Apa benar? Kita akan melawan perburuan itu secara langsung. Tidak lebih baik kita bersembunyi? Dunia rendah luas, ada banyak tempat yang tak terjangkau. Mingye perlahan membuka matanya. Tatapannya menembus batu hingga Yue Liangqi yang berdiri di luar gua bisa merasakan getarannya. Berapa lama kita bisa bersembunyi, Liangqi? Sehari? Setahun? 1000 tahun? Jika mereka benar-benar ingin, mereka akan menggali hingga ke inti bumi hanya untuk menemukanku. Menyembunyikan diri hanyalah menunda kehancuran. Yue Liangqi terdiam. Kata-kata itu menusuk jantungnya. Han Duoxin yang berdiri di sampingnya menambahkan dengan suara pelan. Kalau begitu, apa rencanamu, leluhur? Mingye bangkit berdiri. Aura tubuhnya memancar, membuat udara di gua terasa berat. 100 hari itu bukan waktu untuk bersembunyi, melainkan waktu untuk membalik papan catur. Jika dunia atas ingin berburu, maka biarkan mereka. Tapi sebelum mereka datang, aku akan membuat dunia rendah bersatu di bawah satu panji. Panjiku. Guo Sentian yang mendengar dari luar langsung melangkah masuk. Bersatu di bawahmu? Mustahil. Dunia rendah penuh dengan sekte, klan, dan kerajaan yang saling bermusuhan. Mana mungkin mereka mau tunduk begitu saja? Mingye menatap Guo Sentian dengan tajam. Mereka akan tunduk bukan karena mau, tapi karena tidak ada pilihan. Saat perburuan dimulai, satu-satunya perlindungan mereka hanyalah aku. Jika tidak, mereka akan menjadi umpan yang dilahap para pemburu. Yue Liangqi menelan ludah. Itu artinya, kita akan mendirikan kekuatan baru, sebuah aliansi dunia rendah. Mingye mengangguk. Bukan sekadar aliansi, sebuah sekte baru yang melampaui sekte manapun. Aku akan membangunnya dari tulang dunia ini, menjadikannya benteng terakhir melawan kehancuran. Han Duoxin tampak ragu. Tapi, bagaimana kita bisa mengumpulkan semua itu hanya dalam 100 hari? Bahkan, sekte besar membutuhkan ratusan tahun untuk berdiri. Mingye menoleh padanya. Sorot matanya dingin namun penuh keyakinan. Karena aku bukan sekte besar biasa. Aku leluhur mereka semua. Keheningan menyelimuti gua. Ucapan Mingye mengguncang hati murid-muridnya. Namun di tengah keheningan itu, Jiang Ruohan muncul kembali, berdiri di pintu gua dengan senyum samar. Guru, sepertinya aku datang di waktu yang tepat. Kalau kau benar-benar ingin membangun sekte baru, kau membutuhkan lebih dari sekadar murid setia. Kau membutuhkan musuh lama, sekutu baru, dan darah segar. Guo Sentian langsung mencabut pedangnya. Kau lagi? Apa kau pikir kami bisa mempercayaimu setelah semua yang kau lakukan? Tapi Mingye hanya mengangkat tangannya, menghentikan Guo Sentian. Bicara Ruohan, apa maksudmu? Jiang Ruohan menatap mereka satu persatu, lalu tersenyum dingin. Di dunia rendah ada 3 kekuatan utama yang selama ini menguasai wilayah. Klan 1000 Pedang, Kerajaan Darah Naga, dan Sekte Bayangan Hitam. Mereka semua haus kekuasaan, saling bunuh demi sedikit wilayah. Jika kau bisa menundukkan mereka, maka dunia rendah akan condong padamu. Tapi, jika kau gagal, sebelum perburuan dunia atas dimulai, dunia rendah sendiri sudah menghancurkanmu. Han Duoxin pucat. 3 kekuatan itu masing-masing saja sudah cukup menelan sekte kecil seperti kita tanpa sisa. Yue Liangqi mengepalkan tinjunya. Tapi jika kita berhasil, maka dunia rendah benar-benar akan bersatu di bawah satu panji. Mingye menghela napas pelan, lalu menatap keluar gua. Baiklah, mulai hari ini Sekte Awan Senja tidak lagi sekte kecil di lembah terpencil. Kita akan bergerak menantang 3 kekuatan utama itu satu persatu. 100 hari cukup.
untuk menjadikan dunia rendah bentengku. Tatapan matanya menyala bagaikan api purba. Yue Liangqi, Han Duoxin, dan Guo Shentian merasakan darah mereka mendidih meski ketakutan masih mengikat hati. Mereka tahu hari ini mereka sedang melangkah ke jalan perang. Dan jauh di langit seolah mendengar tekad Mingye, petir bergemuruh tanpa hujan. Dunia sendiri tampaknya bergetar menyambut kelahiran kekuatan baru yang akan mengubah nasibnya. Kabut pagi menyelimuti pegunungan barat, tempat klan Seribu Pedang berdiri angkuh selama ribuan tahun. Dari kejauhan, istana mereka tampak seperti benteng baja yang dipenuhi bilah pedang, setiap puncaknya menjulang bagaikan ujung senjata siap menebas langit. Di bawah puncak itu, Mingye berdiri tenang bersama Yue Liangqi, Han Duoxin, dan Guo Shentian. Aura keagungan dari ribuan pedang yang tertanam di tanah, seolah ingin mengguncang jiwa mereka, membuat napas menjadi berat. "Leluhur," bisik Yue Liangqi, "ini gila. Klan Seribu Pedang punya ribuan ahli. Bahkan kalau seluruh sekte kecil bersatu, mereka tetap tak tergoyahkan." Mingye hanya tersenyum tipis. "Justru itu alasan kita datang. Jika kita tidak bisa menundukkan yang terbesar, bagaimana mungkin sekte-sekte kecil mau menaruh harapan pada kita?" Han Duoxin menggertakkan giginya. "Tapi bagaimana caranya? Kita bahkan belum melangkah masuk, aura mereka sudah hampir menghancurkan dantian kami." Mingye melangkah maju. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Aura yang menekan mereka tiba-tiba runtuh bagaikan kertas terbakar. Mereka memang memiliki ribuan pedang, tapi semua pedang itu masih kalah jauh dibanding satu jari leluhur mereka. Suara riuh terdengar dari dalam istana. Para murid klan Seribu Pedang mulai berkumpul, berbaris dengan baju besi perak dan pedang panjang di tangan mereka. Dari atas gerbang raksasa, seorang pria berusia paruh baya dengan janggut panjang menatap Mingye dengan tatapan tajam. "Berani sekali datang ke wilayah klan Seribu Pedang tanpa izin. Siapa kau?" Mingye menatapnya tanpa gentar. "Aku adalah Mingye, leluhur mereka semua. Aku datang bukan untuk meminta izin, tapi untuk menundukkanmu." Kata-katanya membuat ribuan murid di bawah gerbang tertawa keras. "Menundukkan klan Seribu Pedang? Hahaha, orang gila dari mana kau ini?" Namun tawa mereka terhenti ketika pria berjanggut itu mengangkat tangannya. Sorot matanya serius, penuh kewaspadaan. "Mingye, aku pernah mendengar nama itu. Konon, seorang kultivator yang dibuang ke dunia rendah ratusan tahun lalu. Jadi, kau masih hidup?" Mingye tersenyum samar. "Bukan hanya hidup, aku kembali untuk mengambil apa yang seharusnya milikku." Suasana menjadi tegang. Ribuan pedang yang tertancap di sekeliling istana bergetar, seolah merespons perintah tak terlihat. Yue Liangqi panik. "Leluhur." Mereka mengaktifkan formasi pedang leluhur. Jika ribuan pedang itu dilepaskan sekaligus, bahkan gunung bisa hancur. Guo Shentian menggenggam pedangnya erat, keringat dingin membasahi pelipisnya. "Leluhur, beri perintah. Apa kita bertarung sampai mati?" Mingye mengangkat tangannya pelan. "Tidak perlu panik." Lalu, dengan gerakan ringan, ia mengangkat jarinya dan mengetuk udara kosong sekali. Dum! Suara seperti lonceng kuno menggema. Ribuan pedang yang bergetar mendadak berhenti, lalu satu persatu runtuh ke tanah bagaikan ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Aura ganas yang hendak melahap, mereka semua lenyap dalam sekejap. Keheningan menyelimuti lembah. Ribuan murid klan Seribu Pedang menatap dengan mata membelalak, wajah pucat pasi. Pria berjanggut itu gemetar, bibirnya kaku. "Kau, bagaimana mungkin bisa menekan formasi leluhur kami hanya dengan satu ketukan jari?" Mingye melangkah lebih dekat. Suaranya bergema bagaikan petir. "Karena aku leluhur kalian. Pedang-pedang itu lahir dari aliran Qi yang pernah aku tinggalkan di dunia ini. Apa kalian lupa siapa yang menciptakan inti pertama formasi 1000 pedang?" Pria berjanggut itu terdiam, wajahnya berubah menjadi ngeri. "Jangan bilang kau leluhur tertua." Riuh rendah terdengar. Murid-murid klan 1000 Pedang saling berpandangan. Beberapa langsung berlutut, wajah mereka penuh ketakutan dan kekaguman. Yue Liangqi menahan napas, hatinya bergetar hebat.
Han Duoxin dan Guo Shentian juga terpaku, seolah baru menyadari sesuatu. Mingke menatap ribuan murid itu dengan dingin. Aku tidak datang untuk menghancurkan klan 1000 pedang. Aku datang untuk mengembalikannya pada tuannya yang sejati. Mulai hari ini, klan 1000 pedang berdiri di bawah panjiku. Siapa yang berani menolak? Keheningan mencekam. Tak ada satupun yang berani bicara. Aura Mingye menyelimuti lembah bagaikan gunung menekan dada mereka. Akhirnya, pria berjanggut itu berlutut dengan wajah penuh keringat. Kami bersedia tunduk. Seketika, ribuan murid klan 1000 pedang ikut berlutut, gemuruh suara mereka mengguncang lembah. Kami bersedia tunduk pada leluhur. Yue Liangqi hampir tak percaya dengan matanya sendiri. Dalam satu langkah, Mingye telah menundukkan kekuatan terbesar pertama dunia rendah. Mingye menatap mereka dengan sorot mata dalam. Dalam hatinya, ia tahu, ini baru awal. Dua kekuatan besar lainnya masih menunggu, tapi hari ini dunia rendah sudah mulai condong pada panjinya. Langit barat memerah oleh sinar matahari senja ketika rombongan Mingye tiba di depan benteng raksasa kerajaan darah naga. Dindingnya menjulang seperti tebing merah, dihiasi ukiran naga yang seakan hidup, setiap sisiknya memancarkan cahaya keemasan. Dari atas menara, terdengar suara auman naga yang mengguncang hati, membuat Yue Liangqi tak sengaja mundur setengah langkah. Kerajaan darah naga, gumam Guo Shentian sambil menatap gerbang yang terbuat dari sisik naga purba. Konon, didirikan oleh garis keturunan naga sejati. Setiap generasi, rajanya lahir dengan darah naga yang membakar tubuhnya. Han Duoxin menatap Mingye dengan cemas. Leluhur, berbeda dengan klan 1000 pedang yang bisa kita tekan dengan formasi lama, kerajaan darah naga adalah perwujudan kekuatan darah murni. Mana mungkin mereka mau tunduk pada manusia biasa? Mingye tersenyum samar. Justru karena darah mereka murni, aku bisa menundukkan mereka. Begitu rombongan melangkah ke depan gerbang, guntur meraung di langit. Gerbang raksasa terbuka, memperlihatkan barisan prajurit berkulit merah keemasan. Mata mereka menyala bagaikan bara api. Di tengah barisan, seorang pemuda bertubuh besar dengan tanduk naga tumbuh di dahinya, melangkah maju. Aku, Long Jian, putra mahkota kerajaan darah naga. Suaranya bergemuruh seperti petir. Orang asing, tinggalkan tempat ini. Siapapun yang melangkah ke tanah naga tanpa izin hanya akan berakhir menjadi abu. Yue Liangqi langsung berbisik dengan wajah pucat. Itu Long Jian, keturunan naga tingkat ketiga. Bahkan sebelum lahir, ia sudah dibaptis dengan darah naga purba. Leluhur, hati-hati. Namun Mingye melangkah maju tanpa gentar. Aku datang bukan untuk mencari izin. Aku datang untuk menundukkan darah naga kalian. Long Jian menyipitkan mata, amarahnya membakar. Aura naga memancar dari tubuhnya, membuat tanah retak. Tubuhnya membesar, sisik emas menutupi kulitnya, sepasang sayap naga tumbuh dari punggungnya. Dengan raungan dahsyat, ia berubah menjadi naga raksasa, tubuhnya melingkar mengelilingi benteng. Leluhur, Han Duoxin berteriak. Itu wujud naga sejati, kita harus mundur. Tapi Mingye hanya mengangkat tangannya. Dari tubuhnya, aura kuno memancar, tenang namun menindas. Langit mendadak berguncang. Semua orang terpaku ketika melihat bayangan naga hitam raksasa muncul di belakang Mingye, sisiknya berkilau bagaikan malam, matanya bersinar bagai dua matahari hitam. Yue Liangqi ternganga. Itu naga leluhur, Long Jian, yang telah berubah menjadi naga meraung keras, namun suaranya justru bergetar. Tidak mungkin, naga leluhur sudah lama punah. Bagaimana bisa aura itu ada pada tubuh manusia? Mingye menatap naga emas itu dengan dingin. Kalian memang keturunan naga, tapi darah naga kalian hanyalah sisa tipis dari kebesaran leluhur kalian. Sementara aku pernah meminum darah naga asli. Kata-katanya membuat seluruh pasukan naga gemetar. Dengan sekali hentakan jari, bayangan naga hitam di belakang Mingye meraung, suaranya menghancurkan awan, membuat Long Jian jatuh dari udara, tubuh naga emasnya terhempas ke tanah, bergetar tanpa bisa bangkit. Pasukan naga gemetar. Beberapa sudah berlutut, tak berani menatap sosok Mingye. Dari dalam benteng, seorang pria parubaya berambut merah api keluar. Matanya tajam, tubuhnya memancarkan cahaya darah naga yang lebih murni dari Long Jian.
Ia adalah Kaisar Darah Naga. Ia menatap Mingye lama sebelum akhirnya berlutut perlahan. Suaranya rendah namun bergema di seluruh lembah. Orang yang bisa menundukkan naga leluhur layak disebut sebagai penguasa sejati. Mulai hari ini, kerajaan Darah Naga tunduk padamu. Long Jian terperangah, matanya membelalak. Ayah, bagaimana bisa kita tunduk pada manusia? Namun, diam, kau tak mengerti. Di hadapan Darah Naga sejati, kita hanyalah anak kecil. Ribuan prajurit naga ikut berlutut, dentuman suara mereka mengguncang bumi. Yue Liangqi menutup mulutnya, air matanya nyaris jatuh. Ia tak menyangka, leluhur yang pernah dibuang ke dunia rendah, kini satu persatu menundukkan penguasa yang paling ditakuti. Mingye menatap seluruh pasukan naga dengan sorot dingin. Dalam hatinya, ia tahu, dua kekuatan terbesar dunia rendah kini telah tunduk padanya. Hanya tinggal satu kekuatan terakhir, sekte kuno yang tersembunyi dalam bayangan, sekte jiwa abadi. Malam menutup bumi dengan kabut hitam ketika Mingye berdiri di tepi jurang tak berujung. Di hadapannya, lautan kabut kelabu berputar seperti pusaran jiwa, seakan-akan ribuan roh menjerit di dalamnya. Yue Liangqi menggigil, tangannya erat menggenggam jubah Han Duoxin. Ini gerbang jiwa abadi, bisik Yue Liangqi. Konon setiap roh yang mati di dunia ini akhirnya ditarik ke tempat ini. Dari sinilah sekte jiwa abadi menyerap kekuatan untuk menguasai kehidupan dan kematian. Guo Shentian menunduk hormat. Leluhur, dua kekuatan terbesar telah tunduk. Namun sekte jiwa abadi berbeda. Mereka tidak butuh pedang atau naga. Mereka menguasai roh manusia. Jika kita gagal, Mingye menatap kabut itu dengan tenang. Kalau aku gagal, maka jiwa kalian jangan berharap kembali. Begitu ia melangkah, kabut abu-abu itu bergejolak. Dari dalam muncul ratusan sosok berjubah hitam, wajah mereka tertutup topeng putih tanpa ekspresi. Mata kosong mereka menyala dengan api hijau. Suara serentak menggema dari mulut mereka. Pengganggu jiwa, tinggalkan tempat ini. Sekte jiwa abadi tidak mengakui penguasa selain kematian. Mingye tidak berhenti melangkah. Kalau begitu, panggil tuanmu. Biarkan aku bicara langsung dengan penguasa kematian. Ratusan sosok itu mendesis. Tubuh mereka meledak menjadi kabut jiwa dan menyelimuti rombongan. Yue Liangqi berteriak saat bayangan-bayangan hitam berusaha merasuk ke dalam tubuhnya. Han Duoxin segera menyalakan formasi pelindung, namun satu persatu simbol talismannya hancur. Tidak, roh-roh mereka terlalu kuat. Mingye mengangkat tangannya. Cahaya hitam keluar dari telapak tangannya, membentuk lingkaran besar. Seketika kabut jiwa itu berhenti bergerak, seakan ketakutan pada kekuatan yang memancar darinya. Guo Shentian ternganga. Itu segel leluhur jiwa. Bagaimana mungkin kau? Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, kabut berpisah, memperlihatkan seorang lelaki berjubah putih panjang, rambutnya abu-abu pucat, matanya kosong tanpa pupil. Dari tubuhnya memancar aura kematian yang membuat semua roh tunduk. Aku, Bai Moxuan, penguasa jiwa abadi, suaranya tenang namun setiap katanya seolah merenggut kehangatan dari dunia. Manusia, bagaimana mungkin kau menguasai segel leluhur kami? Mingye menatapnya datar. Karena segel itu berasal dariku. Kata-kata itu menghantam semua orang seperti guntur. Yue Liangqi nyaris tak bisa bernapas. Apa maksudnya, leluhur? Bai Moxuan terdiam sejenak. Kemudian matanya yang kosong bergetar tipis. Tidak mungkin. Leluhur jiwa menghilang puluhan ribu tahun lalu, tubuh dan rohnya lenyap. Bagaimana bisa kau? Mingye mengangkat tangannya, memperlihatkan segel hitam yang berdenyut seakan hidup. Sekte jiwa abadi hanya mewarisi bayangan dari kekuatanku, sedangkan aku adalah sumber aslinya. Kabut jiwa mendadak berputar liar, ribuan roh berteriak serentak. Bai Moxuan menatap tajam, lalu perlahan berlutut. Jika benar kau adalah asal mula kekuatan ini, maka sekte jiwa abadi hanyalah cabang dari warisanmu. Bai Moxuan beserta seluruh murid bersumpah tunduk di bawah naunganmu. Ribuan sosok berjubah hitam ikut berlutut serentak, dentumannya bergema dalam pusaran jiwa. Yue Liangqi hampir tak percaya dengan matanya sendiri. Dalam beberapa hari, leluhur yang dulu dianggap aib dan dibuang ke dunia rendah,
kini telah menundukkan 3 kekuatan terbesar, klan Seribu Pedang, Kerajaan Darah Naga, dan Sekte Jiwa Abadi. Han Duoxin menatap Mingye dengan mata berkaca. Leluhur, dunia rendah kini benar-benar menjadi milikmu. Namun Mingye hanya memandang jauh ke langit, matanya dingin. Dunia rendah hanyalah langkah pertama. Mereka yang mengusirku dulu, sudah waktunya mereka tahu, leluhur yang mereka buang kini kembali, bukan sebagai pengikut, tapi sebagai penguasa. Kabut jiwa bergetar seakan ikut mengamini kata-katanya. Dunia rendah baru saja jatuh ke tangan satu sosok yang dulu dianggap tak berharga. Fajar menyingsing di dunia rendah, namun pagi itu berbeda. Langit berwarna merah pucat seolah terbakar. Di 3 penjuru dunia, 3 kekuatan terbesar sudah bergerak serentak. Klan Seribu Pedang mengangkat ribuan pedang spiritual ke udara. Kerajaan Darah Naga mengguncang bumi dengan raungan naga-naga purba, dan Sekte Jiwa Abadi menyalakan formasi roh yang menutupi setengah langit. Di tengah semua itu, Mingye berdiri di puncak Gunung Yuanhen, tempat suci yang sejak dahulu dianggap mustahil dipijak oleh makhluk fana. Para penguasa 3 kekuatan duduk berlutut di sekitarnya. Guo Shentian, Yue Liangqi, dan Bai Moxuan menunggu titah. Guo Shentian membuka suara pertama kali. Leluhur, kini seluruh dunia rendah ada di genggamanmu. Tapi, bagaimana dengan dunia atas? Mereka pasti tidak akan diam jika tahu kekuatan kita bangkit. Bai Moxuan mengangguk perlahan. Apalagi Sekte Surga yang dulu mengusirmu. Mereka tidak akan membiarkanmu kembali tanpa melawan. Mingye memejamkan mata, merasakan denyut kekuatan di sekitarnya. Gunung Yuanhen bergetar, dan dari dalam tanah muncul simbol-simbol kuno yang bercahaya hitam keemasan. Dunia atas, ucapnya lirih. Mereka telah lupa bahwa tanpa aku, dunia mereka tidak pernah ada. Yue Liangqi menatap Mingye penuh rasa ingin tahu. Apa maksudmu, leluhur? Mingye mengangkat tangannya. Dari telapak tangannya keluar cahaya hitam yang berputar, menampilkan sebuah bayangan dunia luas di udara. Di sana terlihat dunia rendah yang kecil, dunia menengah yang bersinar, dan di atasnya dunia surga yang agung. Dulu, sebelum dunia terbagi, hanya ada satu tanah besar. Akulah yang memecahnya menjadi 3. Dunia rendah ini, tanah buangan yang mereka kira hina, sebenarnya adalah fondasi bagi segalanya. Jika fondasi ini kuguncang, maka dunia menengah dan surga ikut runtuh. Para penguasa saling pandang, wajah mereka berubah pucat. Mereka baru sadar, sosok di hadapan mereka bukan hanya seorang kultivator kuat, tapi arsitek dunia itu sendiri. Han Duoxin yang sejak tadi diam, akhirnya bertanya dengan nada bergetar. Leluhur, jika benar begitu, mengapa engkau dibuang dulu? Bagaimana bisa pencipta dunia diperlakukan sebagai aib? Mingye membuka matanya, tatapannya penuh kebencian yang dingin. Karena aku menolak tunduk pada dewa-dewa. Mereka haus puja, haus kuasa. Aku menolak memberi mereka hak untuk memanen jiwa manusia. Maka mereka bersekongkol, menyebutku pengkhianat, lalu melemparkanku ke dunia rendah ini. Ironis, bukan? Leluhur mereka sendiri, mereka buang seperti sampah. Bai Moxuan menundukkan kepala, suaranya lirih. Kalau begitu, apa rencanamu sekarang? Mingye berdiri, jubah hitamnya berkibar, auranya menekan seluruh gunung hingga bergetar. Aku akan membangkitkan dunia leluhur, tanah asli sebelum perpecahan. Dengan begitu, dunia rendah, menengah, dan surga akan bersatu kembali. Dan mereka semua akan tahu, leluhur yang mereka hina adalah satu-satunya penguasa sejati. Guo Shentian bersujud. Kalau begitu, kami akan menjadi pedangmu, leluhur. Yue Liangqi pun bersimpuh. Aku akan menjadi pelindungmu, leluhur. Bai Moxuan mengikuti, suaranya serak. Dan aku akan menyerahkan seluruh roh dunia rendah di bawah perintahmu. Gunung Yuanhen berguncang lebih hebat. Dari langit turun kilatan cahaya merah membentuk pusaran yang perlahan membuka jalan menuju dunia menengah. Namun dari balik pusaran itu terdengar suara lantang, dingin, dan penuh penindasan. Mingye, kau berani mengusik keseimbangan. Jangan kira dunia surga masih membiarkanmu bernapas. Langit bergetar. Dari pusaran itu turun seorang lelaki berjubah emas. Matanya berkilau seperti bintang, auranya menekan ribuan jiwa. Semua orang segera tersungkur, tak mampu menahan. Guo Shentian tercekik.
Itu penguasa surga bintang Ling Huoran. Mingye hanya tersenyum dingin menatap lurus ke sosok itu. Akhirnya kau datang, sudah lama aku ingin mengingatkanmu, Ling Huoran. Siapa yang sesungguhnya menciptakan bintang-bintang yang kau agungkan itu? Langit mendidih. Pertarungan yang akan mengguncang 3 dunia pun nyaris dimulai. Langit bergetar semakin hebat. Pusaran merah yang terbuka di atas gunung Yuanhen berubah menjadi jurang tak berdasar, menyalurkan kekuatan surga ke dunia rendah. Ling Huoran, penguasa surga bintang, melangkah turun, setiap jejak kakinya membuat bumi retak dan udara terbelah. Para penguasa dunia rendah menahan napas, tubuh mereka hampir hancur hanya karena tekanan aura. Yue Liangqi terpaksa menggigit bibir hingga berdarah, sementara Guo Shentian menancapkan pedangnya ke tanah agar tidak langsung roboh. Mingye berdiri tegak. Ling Huoran, aku sudah bosan melihatmu bermain sebagai raja. Saat ini kau hanya makhluk kecil yang kebetulan duduk di takhta curian. Tatapan Ling Huoran penuh murka. Berani sekali kau bicara begitu. Dunia surga berdiri karena kami para penguasa menjaga keseimbangan. Tanpa kami, dunia sudah hancur. Mingye mengangkat tangannya. Simbol-simbol kuno berwarna hitam keemasan muncul di sekelilingnya, berputar bagai roda raksasa. Bukan, dunia berdiri karena aku memecahnya. Kalian para penguasa hanyalah parasit yang menempel pada ciptaanku. Kilatan bintang turun dari tubuh Ling Huoran, membentuk ribuan pedang cahaya. Dengan sekali gerakan, hujan pedang bintang menembus atmosfer dan menghantam gunung Yuanhen. Guo Shentian menjerit. Kita semua akan mati kalau terkena serangan ini. Namun tepat sebelum hujan pedang itu menyentuh puncak gunung, Mingye mengibaskan jubahnya. Gelombang hitam menyapu langit, membungkus pedang-pedang bintang, dan menghancurkannya menjadi debu. Serangan yang sama membosankannya seperti 10.000 tahun lalu, kata Mingye dingin. Ling Huoran tidak berhenti. Ia membentuk tombak bintang raksasa lebih terang daripada matahari dan melemparkannya langsung ke dada Mingye. Namun kali ini, Mingye tidak menghindar. Ia justru membuka kedua lengannya, membiarkan tombak itu menusuk tubuhnya. Han Duoxin menjerit, leluhur. Tapi alih-alih roboh, tubuh Mingye malah menyerap cahaya tombak itu. Sinar bintang berubah menjadi pusaran hitam di dalam dirinya, lalu meledak keluar sebagai aura yang lebih dahsyat. Ling Huoran terbelalak. Mustahil, kau menyerap kekuatan bintangku? Mingye tersenyum sinis. Bintang-bintang yang kau banggakan, tahu siapa yang menyalakan mereka pertama kali? Aku. Kau hanya mewarisi serpihan cahaya dariku. Tubuh Ling Huoran bergetar. Wajahnya penuh kemarahan bercampur ketakutan. Itu bohong. Namun sebelum ia bisa menyerang lagi, langit terbelah untuk kedua kalinya. Dari celah itu muncul cahaya perak dingin dan suara berat bergema. Mingye, cukup. Jika kau teruskan, fondasi dunia surga akan runtuh. Sosok kedua turun, berjubah putih, bermata perak, wajahnya tenang namun penuh wibawa. Para penguasa dunia rendah langsung gemetar. Bai Moxuan berbisik, itu Kaisar Abadi Xuanyan, penguasa tertinggi dunia surga. Mingye menoleh ke arah Xuanyan, matanya memancarkan cahaya dingin. Jadi akhirnya kau sendiri yang turun. Bagus. Lebih cepat aku menghancurkan kalian semua, lebih cepat dunia ini kembali ke wujud asalnya. Xuanyan menatap Mingye lama, sebelum akhirnya berkata lirih, Mingye, kau tahu kebenaran lebih dari siapapun. Dunia tidak bisa kembali menjadi satu, karena jika itu terjadi, segel akan pecah. Dan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari kita, semua akan bangkit. Ucapan itu membuat seluruh orang di gunung Yuanhen terdiam. Bahkan Ling Huoran mendadak bungkam, wajahnya berubah pucat. Han Duoxin gemetar. Es segel? Apa maksudnya? Mingye menatap Xuanyan tajam. Jangan berani menyebut nama itu di depanku. Namun Xuanyan hanya menghela napas berat. Kalau kau benar-benar membangkitkan dunia leluhur Mingye, kau tidak hanya akan menghancurkan surga, tapi juga melepaskan dia. Langit semakin gelap, seakan merespons nama yang tak boleh disebut itu. Awan hitam menyelimuti langit. Kilatan petir ungu menyambar tanpa henti. Gunung Yuanhen bergetar, seakan merasakan sesuatu yang mencoba bangkit dari kedalaman dunia. Xuanyan berdiri di udara, jubah putihnya berkibar meski tanpa angin.
Mingye, jika kau terus membuka jalan ke dunia leluhur, segel itu akan pecah. Kau tahu siapa yang tersegel di dalamnya? Mingye terdiam sejenak, lalu menatap Xuanyan dengan mata yang menyala dingin. Kau bicara seolah aku tak tahu. Justru karena aku tahu siapa yang tersegel, aku harus memutuskan dengan tanganku sendiri, bukan menyerahkannya pada kalian para tiran surga. Ling Huoran, yang tadi begitu sombong, kini wajahnya pucat pasi. Tidak mungkin, dia seharusnya sudah dilenyapkan sepenuhnya. Bagaimana mungkin masih tersegel? Pok! Xuanyan menoleh, suaranya berat. Bodoh, tidak ada yang bisa melenyapkannya. Bahkan saat itu, kita semua hanya bisa memenjarakan dia dengan mengorbankan separuh dunia. Dan Mingye lah yang menjadi kunci segel itu. Kata-kata itu membuat semua orang membeku. Yue Liangqi hampir tak mampu berdiri, tubuhnya gemetar hebat. Jadi, leluhur Mingye bukan hanya pencipta dunia, beliau juga kunci yang menahan sesuatu yang bahkan para penguasa surga tak bisa kalahkan. Han Duoxin menatap Mingye dengan wajah bingung dan ketakutan. Leluhur, kalau benar begitu, kenapa Anda ingin membuka segelnya? Mingye menutup matanya sejenak, lalu berkata, pelan. Karena segel ini bukan hanya menahan dia, segel ini juga memenjarakan separuh kekuatan dunia, memutus jalan evolusi umat manusia. Selama segel ini ada, dunia hanya akan jadi ladang ternak para penguasa surga. Aku tidak menciptakan dunia untuk itu. Xuanyan menghela napas panjang. Dan dengan memecahkannya, kau akan melepaskan kehancuran. Kau pikir manusia mampu bertahan menghadapi dia? Mingye menatap tajam. Kalau mereka tidak bisa, biar aku yang menanggungnya. Bukankah aku leluhur mereka semua? Kata-kata itu mengguncang hati semua orang. Bahkan Guo Shentian yang selalu sinis, kini menunduk dalam diam, matanya penuh rasa hormat dan getir. Xuanyan menatap lama pada Mingye, lalu perlahan mengangkat tangannya. Cahaya perak meledak dari tubuhnya, membentuk lingkaran surgawi yang berlapis-lapis. Kalau begitu, tidak ada jalan lain. Kau dan aku harus menentukan nasib dunia ini sekarang juga. Langit terbelah dua. Di satu sisi, cahaya perak Xuanyan menyinari kegelapan. Di sisi lain, aura hitam keemasan Mingye merobek dimensi. Pertarungan terakhir antara leluhur dunia dan kaisar abadi dimulai. Benturan pertama terjadi dan dunia seakan berhenti berputar. Gunung, lautan, dan bintang di langit bergetar. Ribuan makhluk jatuh berlutut, menjerit karena tekanan dahsyat itu. Ling Huoran yang tak mampu menahan, akhirnya melarikan diri, wajahnya penuh ketakutan. Aku tidak ingin ikut binasa dalam perang ini. Namun Yue Liangqi, Han Duoxin, dan para murid dunia rendah tetap bertahan di kaki gunung, menyaksikan dengan napas terengah. Bagi mereka, ini adalah momen sejarah, momen ketika leluhur mereka mempertaruhkan segalanya. Xuanyan melancarkan serangan pamungkas, mandala bintang abadi. Ribuan galaksi muncul di belakangnya, jatuh menimpa dunia rendah, ingin menghancurkan segala sesuatu yang ada. Mingke membuka matanya lebar, suaranya bergema di seluruh alam. Kalau begitu, lihatlah kebenaran terakhir. Dari tubuhnya muncul cahaya hitam keemasan yang membentuk roda raksasa. Roda itu berputar, menyerap cahaya bintang Xuanyan sekaligus menghancurkannya. Namun pada saat roda itu berputar penuh, tanah retak dan dari bawah gunung Yuanhen terdengar suara mengerikan, seakan sesuatu yang tak boleh ada sedang bangkit. Siapa yang berani membangunkanku? Semua orang membeku. Xuanyan berubah pucat, Mingye pun hanya terdiam, matanya berkilat. Han Duoxin terjatuh berlutut, wajahnya pucat pasi. Itu suaranya, bukan suara manusia. Langit runtuh, pusaran hitam terbuka, dan dari dalamnya muncul sebuah tangan raksasa yang dipenuhi urat-urat hitam menyala. Aura yang keluar darinya begitu menakutkan, hingga bintang-bintang di langit padam seketika. Xuanyan menjerit, "Bodoh! Kau benar-benar sudah membangunkan dia." Namun Mingye hanya menatap lurus, suaranya tenang namun dingin. "Kalau begitu, aku akan menyelesaikan apa yang kuciptakan sejak awal." Cahaya terakhir meledak dari tubuh Mingye, menyelimuti seluruh dunia rendah. Dan kisah ini berakhir, bukan dengan kepastian, melainkan awal dari pertempuran yang akan menentukan takdir segala dunia.